Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cici Dwi Jayanti, mahasiswa STI Bank BPD Jateng. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk bab regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja. Nomor 1, soalnya PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita masukkan variabel beserta data-datanya. Setelah itu kita klik Analyze, pilih Regression, dan kita klik yang linear. Setelah itu kita masukkan variabel penjualan ke dependent dan variabel promosi stand kita masukkan ke independent. Lalu untuk variabel daerah kita masukkan ke cash label. Kita klik statistik. Setelah itu kita checklist bagian estimates, model fit, square change, descriptive, part and partial correlation, collinearity, diagnostic. Lalu kita klik continue. Kita klik bagian plots, lalu kita checklist histogram, lalu kita klik continue. Kemudian klik tombol option, lalu kita pilih push probability of F, entry 0,05, removal 0,10, include constants in equation, dan exclude Gaussian least width, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah terlihat hasilnya untuk jumlah data sebesar 20 data, untuk mean atau rata-rata dari penjualan sebesar 289,50 dengan standar deviasi 60,120. Lalu untuk mean promosi 32,75 dengan standar deviasi 5,159. Lalu untuk main stand yaitu sebesar 163,55 dan standar deviasi 41,501. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,035 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah sangat rendah. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar minus 0,232 antara promosi dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara promosi dan stand adalah sangat rendah. Lalu kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat rendah. Lalu pada kolom R-square sebesar 0,056 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand menjelaskan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error of estimates sebesar 61,758 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 61,758 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 60,120. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 328,4110, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 0,503 dan koefisien variabel stand sebesar minus 0,339. Untuk bentuk histogramnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, sales, person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi
untuk sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa 0,05. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita masukkan variabel beserta data-datanya. Setelah itu kita klik Analyze, pilih Regression, dan kita klik yang linear. Lalu kita masukkan variabel income ke dependent dan variabel usia pengalaman kerja ke independent. Kita klik statistik. Setelah itu kita checklist bagian estimates, model fit, square change, descriptive, part and partial correlation, collinearity, diagnostic. Lalu kita klik continue. Kita klik bagian plots, lalu kita checklist histogram, lalu kita klik continue. Kemudian klik tombol option, lalu kita pilih push probability of F, entry 0,05, removal 0,10, include constants in equation, dan exclude Gaussian least width, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk hasilnya. Untuk data berjumlah 11 data, dapatkan hasil mean dari income sebesar 77263,64 dengan standar deviasi 13723,431. Lalu untuk mean usia 39,00 dengan standar deviasi 4,879. Untuk mean pengalaman kerja sebesar 8,64 dengan standar deviasi 2,908. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar minus 0,369 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa antara income dan usia tidak memiliki hubungan. Lalu nilai korelasi angka sebesar minus 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa antara income dan pengalaman kerja tidak memiliki hubungan. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel ini sangat rendah. Lalu untuk kolom R square sebesar 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error of estimates sebesar 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 14212,027 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income besar 13723,431. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 115.724,575. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sebesar minus 889,216 dan koefisien variabel pengalaman kerja sebesar minus 437,858. Untuk bentuk histogramnya seperti ini ya teman-teman. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.